Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Sahih. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Nabi SAW apabila mengirimkan pasukan, maka beliau selalu mengirimkannya di waktu pagi hari. Sahabat Sakhar sendiri, Sakhar Al-Ghamidi yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang pedagang. Beliau biasa membawa barang dagangnya di pagi hari. Karenanya dengan doa Nabi SAW, beliau menjadi pedagang yang sukses, kaya dan banyak hartanya. Ibnu Battal dalam penjelasan hadis Bukhari tentang hadis yang sama, beliau menjelaskan bahwa hadis di atas tidak bermakna pembatasan bahwa waktu selain waktu pagi adalah waktu yang tidak diberkahi. Nabi SAW sebagai teladan kita, sebagai uswatun hasanah kita, menjelaskan bahwa waktu pagi adalah waktu di mana kita banyak mulai beraktivitas. Waktu di mana kita sangat bersemangat untuk melakukan aktivitas. Akan hal tersebut, karenanya Nabi SAW mendoakan bagi umatnya diberkahi dengan waktu paginya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, umat Islam di waktu-waktu paginya. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda dengan makna, sesungguhnya agama itu mudah. Tiada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Oleh karena itu kalian berusaha untuk beramal secara sempurna. Jika kalian tidak mampu melakukan amal secara sempurna, lakukanlah sesuatu yang maksimal sehingga mendekati apa yang kalian usahakan tersebut. Kemudian beliau bersabda, wasta'inu bil ghadwah warruha wa syai'in minal dulja. Oleh karena itu, memohonlah pertolongan Allah di waktu pagi, waktu sore, dan sebagian dari waktu malam. Nah, dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, dikatakan bahwa selain waktu pagi, waktu sore, dan waktu sebagian dari waktu malam adalah waktu-waktu yang diharapkan kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah. Selain waktu pagi adalah waktu yang barakah. Jamaah rahimakumullah, banyak orang mengira bahwa beraktivitas di pagi, khususnya bangun pagi, itu hanya berkaitan dengan soal disiplin saja. Sebenarnya bangun pagi adalah suatu strategi hidup di mana kita bangun ketika orang masih tertidur. Kita telah menyiapkan pikiran, menyiapkan langkah, melakukan rencana-rencana, sehingga kita bisa memulai hari kita dengan sesuatu yang lebih matang dan terencana. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa bangun pagi esensinya atau hakikatnya bukan sekedar kita siapa yang paling cepat membuka mata, tapi bangun pagi adalah seberapa cepat kita bisa mengambil kendali atas waktu-waktu kita ke depannya, rencana-rencana kita ke depannya. Jamaah rahimakumullah, waktu pagi adalah waktu yang jarang dimiliki banyak orang. Waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keheningan. Di saat itu dunia belum berisik, notifikasi WA grup, ya, Facebook, belum banyak orang yang aktif. Dan kita bisa benar-benar fokus untuk hal-hal yang penting. Inilah jam di mana pikiran kita jernih dan terkadang banyak ide-ide besar lahir di jam-jam pagi tersebut. Jadi jamaah rahimakumullah, menurut seorang penulis mengatakan bahwa jikalau kita ingin menaikkan level kehidupan kita, maka tidak usah muluk-muluk jamaah. Mari kita mulai dari hal-hal kecil,
dan hal tersebut adalah bangun di waktu pagi hari. Jamaah rahimakumullah, bukankah Nabi SAW bersabda waktu yang dikabulkan doanya adalah seperti ke malam terakhir. Nah, ini yang kadang-kadang orang barat, ya, orang kafir, orang ateis itu mencoba mencari apa sih makna bangun pagi, dan mereka menemukan dan akhirnya mereka menulis bahwa waktu pagi waktu yang sangat efektif. Nah, kita sendiri sebenarnya sudah dianjurkan oleh Nabi untuk bangun lebih awal. Oleh karena itu kita disarankan bangun di sepertiga malam terakhir, kita sholat, kita memohon kepada Allah, kemudian kita lanjut dengan sholat subuh, dan lanjut kita dengan berzikir pagi. Dan subhanallah, itu sesuatu yang kalau kita pelajari semuanya ada dalam agama ini. Jadi kalau ketika orang barat menemukan teori bangun pagi itu sehat, ini sehat, itu sehat, Nabi itu, Islam sudah mengajarkan itu semua. Wa ja'alna, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi dijadikan waktu malam itu kita untuk beristirahat, dijadikan waktu siang kita untuk berusaha, dan kita mulai berusaha dengan bangun lebih pagi. Jamaah rahimakumullah, ada 8 manfaat kita bangun pagi. Di antaranya adalah, pertama, kita bisa fokus tanpa gangguan. Yang kedua, kita bisa lebih tenang dan terkontrol. Yang ketiga, kita bisa membangun sebuah karakter disiplin. Yang keempat, kita bisa merencanakan hari dengan lebih baik dan lebih matang. Dan yang keempat ini yang penting jamaah, kadang-kadang juga saya sadari ketika masih sekolah atau masih SD, bahwa waktu terbaik untuk belajar, waktu terbaik untuk menghafal itu waktu di pagi hari. Kemudian waktu pagi juga jamaah waktu yang lebih segar dan lebih stabil. Jamaah rahimakumullah, di dalam satu kajian di masjid kita ini, seorang pengisi, seorang guru kita mengajarkan bahwa, mengutip pernyataan Ibnu Qayyim, bahwa kenapa waktu pagi itu udaranya segar. Nah, salah satu pendapat yang dikutip dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak salah, mengatakan bahwa waktu pagi itu waktunya segar karena banyak orang munafik masih tidur. Jadi ketika waktu pagi, kenapa dikatakan waktu yang sangat segar udaranya? Karena salah satunya adalah banyak orang munafik masih tidur. Berkaitan dengan hadis ini, Nabi juga mengatakan bahwa waktu yang paling berat bagi seorang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya dari 8 manfaat ya. Pertama adalah waktu pagi adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan zikrullah. Kalau bahasa baratnya, waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang bersifat spiritual. Maka bagi umat Islam tentunya waktu pagi adalah waktu beribadah, waktu berzikir. Dan terakhir jamaah, ini yang penting, bahwa ternyata kalau kita bangun pagi maka kita lebih produktif 90%. Maksudnya adalah ketika 90% manusia lagi tidur, maka 10% manusia yang bangun pagi adalah waktu orang-orang yang lebih produktif. Jadi jamaah rahimakumullah, bangun pagi bukan sekedar suatu usaha yang kelihatannya ekstrim, bahwa bangun pagi sebenarnya adalah siapa yang bisa bangun pagi maka dia telah menaklukkan hidupnya dan memulai suatu kebiasaan yang sangat luar biasa. Menutup kajian kita jamaah rahimakumullah, secara singkat, banyak doa dan zikir pagi yang Nabi SAW ajarkan, tapi pada kesempatan pagi ini mari kita mencoba mengingat kembali suatu doa yang sangat mustajab, dan doa ini hadisnya sahih, dan mungkin jamaah sering sudah menghafal dan tidak akan lalai dengan doa ini. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi mesti membaca ini ketika selesai sholat subuh, yang artinya, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan kami yang diterima. Hadis ini hadis sahih. Jamaah rahimakumullah, demikian dari saya sedikit, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.